Shalom. Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sore hari ini Tuhan izinkan kita kembali untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan cuaca yang cerah, mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji Dia, Allah kita yang luar biasa. Dia menjadi kekuatan kita. Sampai saat ini kita ada di tempat ini karena kemurahan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kehidupan kami, kami mengucap syukur Tuhan buat saat yang indah ini. Tuhan, kami boleh kembali menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ini kehidupan kami bawa di hadapan Engkau. Mari Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kami anak-anak-Mu yang rindu untuk bertemu dengan Engkau, menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan dan layakkan kami saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Karena Engkau Allah sumber kekuatan kami, Engkau Allah segalanya dalam kehidupan kami, dan Engkau lah pengharapan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami datang dengan penuh hati yang rindu, Tuhan Kau hadir di dalam kehidupan kami Bapa. Dan Kau akan berikan kelegaan kepada kami, Kau berikan kekuatan kepada kami, Kau berikan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuduskan ruangan ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau, Tuhan urapi dan kuat kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Dia kekuatan kita, Dia pengharapan kita saat ini. Mari Bapak Ibu, apapun beban yang dalam kehidupan kita, percayalah kekuatan hanya ada di dalam Dia. Tanpa Dia kita tidak sanggup untuk bertahan. Haleluya, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang mengguncang, tak goyah ku bersamamu Tuhan. Tak mampu ku tanpa-Mu Tuhan, sungguh tak kuat ku tanpa-Mu Tuhan. Pegang erat tangan-Ku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Membuatku dapat bertahan, hanya Engkau yang selalu ku andalkan. Saat aku ada di batas kekuatanku, kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan.
sukacita karena kekuatan yang ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena hanya bersama dengan Engkau Tuhan ada ketenangan, bersama dengan Engkau Tuhan ada kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hanya bersama Yesus ada sukacita, hanya bersama Yesus ada kekuatan yang baru. Karena Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini, kuasa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk apa? Haleluya. Siapa Dia? Yesusku dahsyat, utaraku kepadamu. Oh Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, utaraku kepadamu. Oh Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagi. Katakan Yesusku dahsyat. Haleluya. Tiada yang lain selain Yesus kita dahsyat. Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, utaraku kepadamu. Oh Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa Allah kita dahsyat. Jangan pernah ragu. Hanya di dalam Dia ada sukacita, ada kemenangan, ada kekuatan, ada kelepasan. Dia setia di pihak kita. Hari-hari ini banyak ketakutan terjadi, kekhawatiran terjadi. Tapi mari saudaraku, kita bersyukur punya Allah yang dahsyat. Andalkan Dia. Andalkan Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari-hari ini kita perlu Tuhan. Hari-hari ini kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Kita akan mengalami kekecewaan. Tapi andalkan Yesus.
Saat ini Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak orang mencari Dia. Mari kita cari Dia. Kita dekati Dia, kita andalkan Dia dalam setiap permasalahan kita. Karena Tuhan akan nyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Masih ada mujizat, saudaraku. Amin. Mujizat masih ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita percaya, biarpun hanya kecil percaya kita, tapi bisa memindahkan gunung-gunung di dalam kelemahan kita. Haleluya. Sebentar kita diberkati firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita percayakan mujizat Tuhan, andalkan Dia. Firman Tuhan akan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, amin, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Haleluya. Hanya Kau yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya
Engkau hanya menjadi andalan kami Tuhan. Hanya Engkau menjadi penolong kami Tuhan. Hanya Engkau menjadi pengharapan kami Bapa. Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami. Hanya Engkau pertolongan kami Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berikan kelegaan kepada kami melalui pujian penyembahan kami. Beri kekuatan kepada kami untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami tetap mengandalkan Engkau dalam menghadapi hidup ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia ada di pihak kami. Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Dan Engkau Allah siap berikan kemenangan kepada kami Tuhan. Tolong kami Tuhan terus mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Dan aku percaya Tuhan mujizat-Mu masih ada bagi kami. Dan hari ini aku juga merasakan mujizat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Mujizat-Mu terjadi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, aku percaya Tuhan. Engkau sudah memberkati melalui pujian penyembahan kami. Sebentar Tuhan, ku juga akan menjawab setiap pergumulan kami. Melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan Yesus, persiapkan hati kami Tuhan. Menjadi tanah yang gembur dan siap untuk menerima benih firman Tuhan. Dan biarlah benih itu tumbuh dan berbuah. Kehidupan kami belum menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menerima taburan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang luar biasa yang kita hadapi dan kita rasakan hari ini. Dan saya sangat yakin bahwa Tuhan itu sebagai andalan kita. Ya. Sebagai tempat perlindungan kita. Dan di saat kita tidak mampu, kita tidak berdaya, bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah Tuhan tempat perlindungan. Kita akan membaca dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Tuhan tempat perlindungan. Sudah dapatkan? Mari kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Selah. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pemazmur yang memiliki satu pengalaman yang luar biasa, sehingga dia bisa menyatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan, dan juga Dia sebagai penolong di dalam kesesakan sangat
terbukti. Ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami ketidakberdayaan, ketika mengalami tekanan, problem, penyakit, apapun yang membuat kita sesak, bahwa Tuhan itu penolong kita. Dan dia sangat terbukti. Oleh sebab itu pemazmur tegas mengatakan, dia menulis ini, dia menyatakan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan. Dan biarlah hari-hari ini dan saat kita dengar firman Tuhan, kita mau melakukan, kita percaya bahwa Tuhan itu tempat perlindungan. Di dalam kesesakan dia menjadi penolong yang sangat terbukti. Tuhan yang menjadi kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa mengatasi dan tampil sebagai pemenang dalam masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tempat perlindungan adalah tempat yang sangat dibutuhkan oleh semua ciptaan Tuhan. Tempat perlindungan itu sangat dibutuhkan oleh semua ciptaan Tuhan. Binatang perlu tempat dia berlindung supaya dia aman, supaya mereka tidak mengalami banyak hal yang mengganggu dia. Tumbuhan pun juga membutuhkan satu tempat perlindungan supaya mereka bisa hidup dengan baik. Demikian juga manusia, saudara dan saya perlu tempat perlindungan itu. Dan itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Jadi jelas semua ciptaan Tuhan memerlukan perlindungan. Untuk apa Bapak? Untuk dia bisa menikmati. Supaya mereka boleh menikmati keamanan, kenyamanan, bertumbuh, berkembang dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat satu contoh, yaitu bayi kangguru. Tentunya kita tahu bahwa bayi kangguru itu ketika dia baru lahir, dia menghabiskan waktunya cukup lama tinggal di kantung induknya. Ya. Dia tinggal di dalam kantung ibunya. Untuk apa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Tentunya untuk berkembang. Kalau saya perhatikan di dalam anak kangguru ini, saya bisa melihat juga anak ini sudah bisa lari-lari, sudah bisa kemana-mana, tapi ternyata dia balik lagi ke kantong ibunya. Iya kan? Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kenapa dia harus masuk di dalam kantung ibunya? Bayi ini ada di kantung ibu, induknya. Dia cukup lama, kurang lebih 11 bulan, hampir 1 tahun, ya. Dia berada di kantung ibunya untuk berkembang. Ya, berkembang 11 bulan dari lahir sampai 11 bulan berarti kalau hampir 1 tahun. Ya, dia masih ada di situ untuk mereka berkembang di dalam, bertumbuh. Di dalam kantong ibunya itu untuk apa? Dia merasa aman di dalamnya. Ya. Selama pertumbuhannya ia terus berada di dalam kantong ibunya. Bahkan sampai ia merasa benar-benar bisa hidup mandiri,
baru dia keluar. Bayangkan waktu yang tidak pendek, waktu yang cukup lama. Ya, sampai dia bisa mandiri. Baru mereka keluar dari kantung induknya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kantong sang induk itu adalah tempat perlindungan yang aman bagi anak kanguru itu. Ya, untuk bertumbuh, untuk berkembang menjadi dewasa. Yang tadi katakan ketika dia bisa mandiri. Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kantung sang induk itu tempat perlindungan yang aman? Karena induknya pasti akan melindungi anaknya. Induk itu juga akan merawat anaknya dengan baik. Nah, melihat satu peristiwa, melihat satu perkembangan daripada anak kanguru ini, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Tuhan itu sebagai kekuatan kita. Dan saya yakin kalau anak kanguru ini dia lebih aman, merasa aman di kantung induknya itu. Karena dia tahu bahwa induknya pasti akan melindungi dari mara bahaya, dari lingkungan-lingkungan yang membuat anak ini tidak bisa nyaman dan aman. Bukan hanya itu, bahwa induknya juga akan merawat anaknya. Demikian juga saya sangat yakin Tuhan kita menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Dia pun juga akan merawat saudara dan saya. Dia juga akan melindungi saudara dan saya lebih dari apa yang dilakukan induk kanguru ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika anaknya itu sudah mulai besar dan tentunya diikuti dengan berat badan, perhatikan, sekalipun berat, ya, tapi kita perhatikan sang induk akan tetap membawa sang anak itu kemana-mana di dalam kantungnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan ini disampaikan dan berikan dalam perenungan kita untuk hari ini, saya katakan, Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Engkau juga mau menanggung beban kita, ya, yang berat, ya. Dia mau membawa kita kemana-mana, ada di dalam perlindungannya. Jikalau hari ini, saat-saat hari ini, saudara dan saya mengalami sesuatu yang sangat berat di dalam hidup kita, perhatikan, Tuhan kita menjaga, melindungi kita. Dia juga mau mengangkat beban, masalah, penderitaan yang sedang kita alami. Dia mau menanggung dosa saudara dan saya. Dia menanggung kutuk dosa supaya saudara dan saya boleh menerima kemenangan yang besar, menerima kehidupan yang kekal, menerima keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah mau menanggung saudara, sehingga saudara dan saya boleh menikmati keamanan, kenyamanan, dan bisa bertumbuh
di dalam iman dan kehidupan kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat Bapak Ibu Saudara, kenapa induk kangguru ini mau membawa anaknya dalam kantungnya walaupun sudah mulai besar dan berat. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dikarenakan keamanan anaknya. Induk ini memberikan keamanan pada anaknya. Dan keamanan pada anaknya itulah hal yang terutama bagi induk. Dan saya sangat yakin hal yang utama yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang merasa aman, itulah hal yang utama yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita melihat dalam pemazmur ini, dia mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tempat yang aman, tempat yang nyaman. Karena keamanan anak-anaknya itulah diutamakan. Saya sangat yakin Tuhan juga mengutamakan keamanan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu mari kita jadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Kita melihat tadi, sekalipun bumi bergoncang, bergelora, tapi kita menjadi anak-anaknya. Kita tidak takut karena Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tempat perlindungan itu memiliki makna yang sangat penting bagi setiap kita yang ada di dalam masalah, yang ada di dalam satu pergumulan. Karena tempat itu akan mendapatkan satu keamanan. Dari tempat itulah kita akan mendapatkan perlindungan dari setiap masalah yang ada. Setiap problem yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pemazmur menyatakan bahwa tempat yang paling aman sebagai tempat perlindungan adalah di dalam Allah. Tempat perlindungan yang paling aman adalah Allah, dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dampak ketika berlindung di dalam Tuhan adalah perubahan apapun yang terjadi tidak akan menakutkan bagi kita. Perhatikan dampak ketika kita berlindung di dalam Tuhan, perubahan apa saja, apapun yang terjadi, itu tidak akan menakutkan kita. Ayat itu dengan tegas mengatakan, bumi berubah. Sekalipun bumi berubah, sekalipun situasi kondisi berubah, gunung-gunung dikatakan di situ tenggelam ke dasar lautan. Laut mengamuk dan bergelora, bukit-bukit goyang, tidak akan menakutkan kita. Karena apa? Allah tempat perlindungan yang aman dan penolong di dalam kesesakan dan sangat terbukti. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa artinya ini?
Jika terjadi satu perubahan besar-besar yang terjadi di sekitar kita, terjadi keributan-keributan sebagaimana dikatakan, digambarkan, laut mengamuk dan bergelora. Bahkan akan terjadi satu perubahan yang lebih besar lagi dan pasti akan terjadi. Kita tidak takut karena tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Gelora yang begitu besar, begitu tinggi, perubahan-perubahan yang terjadi lebih besar lagi, kita tidak tahu. Tapi kalau toh itu terjadi, kita sudah ada di tempat perlindungan yang aman, yaitu ada di dalam Tuhan. Seperti tadi katakan, anak kanguru, dia berada di kantong induknya. Dia merasa aman, dia merasa nyaman di dalam pertumbuhannya, perkembangannya menuju kepada kedewasaan. Karena dia tahu hal yang terutama bagi sang induk adalah keamanan anak-anaknya. Dan saya yakin hari ini kita boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan tempat perlindungan kita. Jadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kondisi gelora, peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi, perubahan-perubahan yang besar terjadi, seringkali membuat dan mengakibatkan manusia merasa was-was. Manusia merasakan cemas, bahkan rasa takut. Dan peristiwa itu, kecemasan, rasa takut, rasa was-was, tidak bisa kita hindari. Mau tidak mau harus kita hadapi. Mau dan tidak mau kita harus berada di dalamnya. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, kemanakah tempat perlindungan kita? Kepada siapa kita berlindung? Dengan kekuatan kita berlindung di tempat lain, atau mencari tempat perlindungan yang merasakan itu bisa membuat kita aman dan nyaman? Atau apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama di dalam Mazmur ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersiaplah. Siap sedia. Jadi kita harus bersiap, mempersiapkan diri kita, siap sedia. Sebelum perubahan-perubahan dan goncangan-goncangan yang lebih besar, kita harus siap. Kita harus mempersiapkan diri kita, siap sedia. Karena itu pasti akan terjadi dan pasti akan kita alami. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mempersiapkan dan siap sedia, bersiap, maka kita tidak akan mengalami ketakutan, kecemasan, was-was dalam kehidupan kita yang sedang kita jalani untuk hari-hari ini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jangan takut, jangan terkejut ketika terjadi goncangan, ketika terjadi perubahan. Ya, tadi ayat ini mengatakan, aku tidak takut. Kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Mengapa tidak takut? Karena orang yang ada di dalam Tuhan,
orang yang ada di dalam perlindungan Tuhan, orang yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak takut untuk menghadapi apapun perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita percaya bahwa dalam perlindungan Tuhan kita bisa merasa aman, kita bisa merasa nyaman, kita bisa merasakan sejahtera. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita percayakan diri kita. Apapun masalah, apapun gelombang, goncangan perubahan, kita percayakan kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan menjagai kita. Yang ketiga, apa yang harus kita? Bukan hanya bersiap. Ya, sebelum perubahan goncangan yang lebih besar lagi. Bukan hanya kita tidak takut karena kita percaya perlindungan Tuhan itu begitu kuat menjaga kita. Yang ketiga, kita harus cari tempat perlindungan yang tepat. Kita harus cari tempat perlindungan yang sudah terbukti. Kita harus cari tempat perlindungan yang memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita. Jangan cari tempat perlindungan yang tidak membuat kita menjadi kuat. Jangan kita cari perlindungan yang belum terbukti kekuatan dan perlindungan itu. Seringkali kita justru cari tempat yang seakan-akan itu memberikan kelegaan, keamanan dalam hidup kita. Tapi ternyata dia tidak mampu untuk melindungi kita. Hari-hari ini tentunya banyak hal yang kita hadapi. Ayo cari tempat perlindungan yang tepat, yang sudah terbukti. Di mana Bapak Ibu? Kepada siapa? Mazmur 46 ayat yang kedua. Tempatnya adalah siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Jadikan Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan satu-satunya di dalam keadaan apapun. Karena sudah terbukti. Karena ada kekuatan. Karena Yesus Tuhan Allah kita adalah Allah yang punya otoritas. Dia sanggup untuk meredakan gelombang badai yang sedang mengamuk. Dia juga bisa memberhentikan, menyembuhkan, memulihkan, mencelikkan, memberkati, memberikan kepuasan, dan pertolongannya sangat terbukti. Jangan cari di luar Tuhan, tapi mari kita mau datang kepada Tuhan, cari yang tepat. Ya, cari yang tepat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, seringkali ketika kita menghadapi tantangan permasalahan gelora hidup kita, perubahan-perubahan yang melebihi dari kemampuan kita. Perhatikan dunia menawarkan yang namanya alternatif. Benar? Ya, alternatif ini loh jalan keluar. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, banyak yang dia berkata kepada kami ini, cari alternatif Pak. Enggak apa-apa. Bagi saya katakan, Tuhan itu yang utama dan yang utama dalam hidup saya. Yang terbaik Tuhan kerjakan. Tuhan enggak pernah salah. Ya, dia tahu rancangannya terhadap diri kita.
Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangannya adalah damai sejahtera. Ya, saya yakin memberikan damai sejahtera apapun yang terjadi dalam hidup kita. Cari Tuhan, ya, jadikan Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan satu-satunya dalam keadaan apapun. Berlindunglah hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup untuk menolong, Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kalau hari-hari ini kita ada di dalam kondisi yang seperti ini, berlindunglah kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja tempat perlindungan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa kita berlindung kepada Tuhan? Mengapa kita cari dan datang kepada Tuhan? Kita melihat Mazmur 46 ayat yang kedua. Yang pertama, mengapa kita datang kepada tempat perlindungan kepada Yesus Kristus? Yang pertama, ayat yang kedua di dalam Mazmur 46, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan. Kata tempat Bapak Ibu saudara sekalian itu menunjukkan kepada wilayah, kepada satu daerah yang mempengaruhi segala apa yang ada di dalamnya. Jadi tempat itu menunjukkan kepada wilayah atau daerah di mana mempengaruhi segala apa yang ada di dalamnya, yang ada di wilayahnya itu. Nah, jika Allah itu menjadi daerah, menjadi wilayah perlindungan, jika Allah itu menjadi tempat perlindungan kita, maka Allah akan menjadi Tuhan yang berkuasa melindungi dan menguatkan kita bersama. Amin. Karena itu wilayahnya, tempatnya, daerahnya. Saya sangat yakin kalau kita datang kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, maka Allah akan menjadi Tuhan yang berkuasa melindungi kita, menjaga kita, menguatkan kita. Karena itu adalah wilayahnya Tuhan. Makanya jangan keluar dari wilayah, dari tempat, ya dari daerah kekuasaannya Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita harus ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadikan Yesus sebagai tempat perlindungan kita. Maka dia akan berotoritas, dia berkuasa untuk melindungi saudara dan saya. Seperti tadi anak kanguru, kantung ibunya, induknya itu menjadi tempat perlindungan. Maka ketika anak itu masuk di dalamnya, berlindung di dalamnya, maka apa yang terjadi? Anak ini dilindungi, betul? Dilindungi dari pengaruh di luar. Dia bisa merasa nyaman, merasa aman. Karena apa? Tempat perlindungan itu. Jika Allah itu sebagai tempat perlindungan, daerah wilayah perlindungan kita, maka Allah juga akan menjadi satu pribadi yang tepat, yang kita jadikan untuk meminta pertolongan. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau Allah itu menjadi tempat perlindungan kita, maka Allah juga akan menjadi satu pribadi yang tepat untuk kita jadikan satu tempat pertolongan, untuk kita minta pertolongan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga
Itu katakan, ayat yang ketiga dalam Mazmur pasal 46, tidak akan takut. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi bergoncang, berubah, gunung-gunung bergoncang. Sekali terjadi perubahan-perubahan yang besar sekali, kita tidak takut. Ini yang membuat kita boleh bersyukur. Kita boleh bersukacita. Kita harus datang berlindung kepada satu tempat yang sudah terbukti melindungi, menjaga, memberikan keamanan dan memberikan kekuatan kepada kita. Tidak lain adalah di dalam Yesus Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Secara khusus dalam diri saya, dalam keluarga saya, kami ada di dalam satu kondisi yang membuat goncang. Tapi sekalipun hal itu terjadi, Tuhan itu sangat baik sekali. Tuhan selalu memberikan firman-Nya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami bersama. Maka kami harus melangkah untuk menjadikan Yesus sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Karena firman Tuhan mengatakan sangat terbukti ketika kita ada di dalam kesesakan. Tuhan lepaskan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi, pergumulan, perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam hidup saudara? Di tempat saudara masing-masing, ayo datang kepada Tuhan, jadikan Tuhan itu tempat perlindunganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, memang akan tetap ada pergumulan, tetap ada masalah yang akan kita hadapi. Tapi ketahuilah, semua masalah itu tidak akan membuat hidup kita goyah. Amin. Tidak ada seorang pun yang luput dari masalah. Tidak ada seorang pun yang luput dari pergumulan hidup. Tapi ketika itu pun kalau terjadi di dalam hidup kita, tidak akan membuat hidup kita itu goyah. Karena apa? Tidak goyah. Karena Allah berkuasa. Allah punya otoritas di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita ada di wilayahnya. Kita ada di daerah, di tempat di mana Allah berkuasa. Kita berada di dalam satu wilayah, daerah kekuasaan Tuhan. Kalau kita ada di dalam wilayah kekuasaan Tuhan, saya sangat yakin pasti kekuatan itu ada dan terjadi di dalam hidup kita. Pasti kita bisa merasakan sukacita. Pasti kita akan menjadi orang yang kuat. Karena kekuatan kuasa Tuhan membuat kita untuk kita bisa berdiri teguh dalam menghadapi goncangan-goncangan, problem masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadikan Allah itu sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Yang kedua, kenapa kita datang berlindung kepada tempat perlindungan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Saudara baca di dalam ayat yang ke-6, ayat 8 dan ayat yang ke-12. Apa saudara temukan di situ? Bahwa Tuhan semesta alam itu menyertai kita.
Amin. Artinya apa? Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Jadi tempat perlindungan kita yang kuat, yang kokoh dan sangat terbukti. Dia juga sebagai Allah yang menyertai kita. Pergumulan hidup boleh terjadi dan boleh ada dan tetap ada di dalam kehidupan kita. Tetapi jika Allah itu hadir, jikalau Allah itu menyertai di dalam pergumulan kita, maka kita akan mendapatkan pertolongan. Amin. Kita akan mengalami satu kemenangan karena Tuhan yang menolong kita, karena Dia yang menyertai kita di dalam setiap pergumulan hidup kita, setiap permasalahan yang kita hadapi. Bukan hanya Tuhan memberikan pertolongan, kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, tidak ada persoalan yang tidak ada jawabannya. Tidak ada persoalan yang tidak ada jawaban karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan beserta kita, maka tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Amin. Persoalan hidup kita, ujian yang terjadi dalam hidup kita tidak melebihi dari kekuatan kita. Karena Allah itu setia, Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Allah menyertai kita sebab ada jalan keluar. Karena Allah beserta kita, penyertaan Allah itu sempurna dan memampukan kita tampil sebagai pemenang. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini saudara sedang menghadapi permasalahan pergumulan di dalam hidup kita, seperti yang digambarkan, yaitu gunung-gunung goyah bergelora, angin ribut, gelombang besar, gunung goncang. Kita tidak takut karena Tuhan menyertai kita. Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, pasti ada jawaban dan pasti ada jalan keluar. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita boleh bersama-sama bahwa Tuhan itu pengharapan kita. Kita percaya hanya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dan jadikan Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan itu terbukti dan sangat terbukti. Sempurna. Apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi ketakutan kita untuk hari-hari ini? Mari kita mau datang ke tempat perlindungan. Tempat di mana daerah kekuasaan Tuhan, wilayahnya Tuhan. Dan kalau kita ada di dalam wilayah kekuasaan Tuhan, saya sangat yakin sesuatu besar akan terjadi dalam hidup kita. Kita bisa memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Karena Yesus sebagai tempat perlindungan kita. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Apa yang menjadi masalah bagi Bapak Ibu saudara sekalian, di mana saudara berada, di tempat saudara berada. Baik kalau hari ini saudara berada di dalam pembaringan, dalam kesakitan, berada di rumah sakit, di tempat saudara berada dan saudara mengalami goncangan-goncangan di dalam hidup saudara, dan saudara tidak tahan untuk menghadapi. Jangan lari, jangan takut, bersiaplah, cari Tuhan, cari tempat perlindungan yang tepat, yang memberikan perlindungan dan kekuatan, dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di mana Bapak Ibu saudara berada, dalam kondisi percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan,
Hanya Tuhan Yesuslah tempat perlindungan satu-satunya dalam keadaan apapun. Maukah kita terima Tuhan? Maukah kita percaya dan menyerahkan kepada Tuhan? Tinggal dalam perlindungan Tuhan. Tinggal di tempat kekuasaannya. Maka saya sangat yakin kasih setianya kekal dalam hidup kita. Dia memberikan perlindungan karena Allah menyertai saudara. Dan tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Dan saudara akan sanggup cakap untuk mengatasi. Karena Yesus ada di sampingmu. Mari kita akan bangkit bersama-sama. Haleluya Yesus. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kita bersuka cita, mulutku memuji Engkau. Haleluya Yesus. Amin. Kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah bahwa tempat perlindungan yang sudah terbukti, yang memberikan perlindungan, yang memberikan kekuatan, yaitu hanya kepada Yesus Kristus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan satu-satunya di dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun yang saudara dan saya hadapi. Dialah yang menyertai engkau. Engkau akan mendapatkan pertolongan. Dan tidak ada persoalan yang tidak ada jawaban.
tidak ada masalah, yang tidak ada jalan keluar. Sebab penyertaan Allah sempurna. Sebab Allah memampukan kita tampil sebagai pemenang. Apapun yang terjadi, jadikan Yesus sebagai tempat perlindunganmu. Sepanjang hari Jadikan Yesus sebagai kekuatanmu. Dan itu sudah terbukti di dalam hidup. Biarlah dalam hidup kita boleh memuji Tuhan. Mulut kita penuh dengan pujian kebaikan Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kita beri penghormatan, kita beri pujian, kita agungkan hanya kepada Tuhan. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Biarlah kita menyembah, memuliakan Tuhan. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam setiap langkah, penyertaan Tuhan dalam setiap problem, penyertaan Tuhan dalam setiap perubahan. Dia memberikan pertolongan, Dia memberikan jawaban, Dia memberikan jalan keluar. Karena penyertaan Allah sempurna yang memampukan kita menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Rasakan hari ini hadirat Tuhan. Rasakan penyertaannya dalam hidupmu. Oh, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, beri penghormatan kepadanya, tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini terima kemenangan. Hari ini terima lawatan Tuhan. Hari ini terima pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan kerjakan sesuatu besar di dalam hidupmu. Karena engkau datang kepada tempat yang benar, tempat perlindungan yang sudah terbukti memberikan perlindungan dan kekuatan. Dan hanya kepada Tuhan satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lawat kami semuanya, Engkau jawab kami Tuhan, doa-doa permohonan kami. Dan Engkau melakukan perkara besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih lawatan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami mau Tuhan
menjadikan Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami, satu-satunya yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami percaya pertolongan-Mu sangat terbukti di dalam hidup kami Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam permasalahan Tuhan berikan jalan Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kau berikan kemenangan dalam setiap masalah, pergumulan dalam hidup kami. Karena Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hari ini kami telah terima karya kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Sebentar kami akan berikan persembahan untuk Engkau. Tuhan berkati semuanya. Semuanya kami pergunakan hanya untuk kemuliaan Engkau. Kami yakin hari ini kami telah terima kasih Tuhan. Dan kami mau jadikan Engkau sebagai tempat perlindungan kami yang kuat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di bahasanya kita mau berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama tadi. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanmu hanya Kau Tuhan. Saat badai menggoncang dalam hidup kita, hanya Engkau yang membuat kita dapat bertahan. Aku bersamamu Tuhan, tak mampuku tanpamu Tuhan, sungguh tak kuatku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganmu Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan kepada kami. Karena Engkau adalah tempat perlindungan kami yang kuat. Engkau menyertai kami saat badai apapun, goncangnya dunia, bergeloranya dunia. Tapi kami tidak takut karena Tuhan menyertai dan Engkau menjadi tempat perlindungan kami yang aman. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, Tuhan berkati kami. Kami percaya Tuhan juga berkati bangsa negara kami Indonesia. Hanya Engkau sebagai tempat perlindungan kami satu-satunya. Engkau menyertai bangsa negara kami Indonesia dalam menghadapi masalah pandemi apapun dalam kancah negara Indonesia ini. Karena kami percaya hanya satu-satunya tempat yang membuat aman dan nyaman hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Lepaskan bangsa kami dari pandemi, dari persoalan-persoalan yang begitu kuat melanda di dalam negara kami Indonesia. Yang membuat banyak
ketakutan-ketakutan, kelemahan-kelemahan, keputusasaan. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadi tempat pengharapan kami, tempat perlindungan kami, tempat kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami Bapa. Beri hikmat, akal budi kepada para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, MPR, DPR, dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah sekalipun. Hamba-hamba Tuhan, gerejamu, jemaat-jemaatmu, orang-orang percaya di mana mereka berada. Engkau sebagai tempat perlindungan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau penolong kami dalam kesesakan, sangat terbukti. Pegang kami terus, dampingi kami terus, sertai kami terus dalam setiap musim yang kami hadapi dan kami jalani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berkati kami semuanya. Dan sekarang saudaraku kekasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga, pernikahan, pendidikan, studi, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang saudara kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Karena Tuhan menyertai, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.